tapi yang terjadi adalah penjebakan. Ya, karena bagaimana pemberi suapnya adalah orang dalam tahanan, kan gitu loh. Memang orang dalam tahanan bisa keluar, mau kencing aja susah dia, gitu loh. Jadi sekali lagi ini bukan penyuapan. Nah, dan juga ada banyak kelemahan dalam struktur dakwaan. Dakwaannya secara subsidiar penyuapan dengan pemerasan. Padahal dua bentuk perbuatan yang sama sekali berbeda, yang tidak mungkin secara teoretik disubsidiaritaskan. Sehingga menurut saya di samping ada ketidakprofesionalan penegak hukum baik di penyidikan maupun di dalam penuntutan, juga peristiwa yang dipandang katakanlah diilustrasikan itu sebenarnya tidak cocok dengan unsur-unsur dakwaan, dan juga kemudian ada hal yang terkait dengan keabsahan ataupun terpenuhinya syarat material dari surat dakwaan. Jadi bisa ini dinyatakan nanti penuntut umum tidak dapat diterima karena dakwaan tidak jelas, bisa dinyatakan bebas karena memang ternyata tidak ada sebenarnya kesepakatan yang masuk dalam syarat utama bisa dikatakan adanya penyuapan. Nah, saya kira itu belum kasat reskrimnya yang merekayasa kasus ini. Itu bisa dipanggil nggak di persidangan, dihadapkan ketika memang ada indikasi seperti itu? Kalau dipanggil itu kan dalam rangka untuk pembuktian. Tapi yang paling pasti sebagai anggota kepolisian, oknum tersebut telah bertindak secara melawan hukum. Dan apakah JPU berhak memanggil kasat reskrim tersebut, Pak? Siapapun yang dipandang penting untuk pembuktian boleh dipanggil oleh penuntut umum. Tapi persoalannya apakah kemudian dengan itu menguatkan pembuktiannya? Justru kalau dipanggil akan melemahkan pembuktiannya. Jadi kemungkinan besar tidak akan dipanggil. Kan gitu. Apalagi juga kesempatan penuntut umum untuk mengajukan saksi-saksi juga sudah akhir. Ini saya sebagai ahli dari terdakwa sudah diajukan. Terus kami dengar Pak, itu kan prosesnya di Propam Polda Jabar kan sudah proses internalnya sudah berjalan, dan ada informasi bahwa itu sudah masuk ke tahapan pengajuan berkas ke Ankum. Itu ya, ada pengaruhnya nggak antara pengadilan di internal kepolisian dengan di pengadilan umum? Ya, itu nanti akan berpengaruh bahwa tudingan ataupun dalil yang disampaikan oleh tim penasihat hukum bahwa ini merupakan sebuah rekayasa kasus atau penjebakan itu mendekati kebenaran, karena oknumnya itu sekarang sedang diperiksa katakanlah, dinyatakan sebagai mungkin melanggar disiplin atau melanggar etika profesi gitu ya, atau kalau misalnya tadi disebut dalam proses penyerahan angkum ada dugaan perbuatan melawan hukum, ada tindak pidana penyalahgunaan kewenangan di sini. Jadi pesan Bapak sendiri apa, Pak? Apa yang didakwakan itu dari ilustrasi yang dikemukakan tidak terbukti. Yang kedua, banyak sekali gambaran ilustrasi yang menunjukkan bahwa ini kasus direkayasa. Kan begitu. Bagaimana orang di dalam tahanan itu bisa keluar untuk kemudian memberi suap, katakanlah begitu. Penegasan Pak, jadi untuk perkara penyuapan itu hanya bisa dibuktikan kalau ada pemberian. masih tidak ya? Betul aja, kamu kurang nomor. Ya, malah-malah aja. Mas, ada lagi Pak, Apa pesan Bapak kepada JPU juga dengan Pak Hakim? Ya, kita berharap bahwa pengadilan itu kan tempat memisahkan orang bersalah dari orang tidak bersalah. Nah, gitu ya. Nanti outputnya tentu ada yang dinyatakan bersalah, ada yang dinyatakan tidak bersalah. Nah, tapi dengan ilustrasi tadi yang disampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, itu menggambarkan bahwa terdakwa tidak bersalah. Berarti kesimpulannya penjebakan, Pak? Iya, kesimpulannya menurut saya ini ada kemungkinan merupakan sebuah rekayasa kasus atau penjebakan. Dibuktikan dengan bahwa petugas yang kemudian mengeluarkan si pemberi ini dari tahanan itu kan sedang diproses hukum kan gitu loh. Tadi seperti keterangan kesaksian daripada ahli tadi sudah sangat menjelaskan bahwa patut diduga, bahkan secara lantang dari ahli menyatakan bahwa ini adalah suatu kasus rekayasa. Tapi itu sudah dibuktikan. Bertanya itu dengan membuat suatu ilustrasi kan pasti ilustrasi yang berkaitan dengan perkara ini, walaupun secara tidak menyebut nama ataupun menyebut peristiwa. Tetapi ilustrasi tadi kan sudah menjelaskan perkara yang terjadi ini dalam kaitannya dengan dakwaan JPU. Artinya berdasarkan ilustrasi tersebut tadi ahli sudah sangat terang benderang dan secara tegas lantang mengatakan bahwa ini adalah
suatu kasus penjebakan, gitu loh, suatu kasus rekayasa seperti itu. Terus langkah-langkah Sebenarnya sebelum tuntutan pun sebenarnya kuasa hukum sudah sangat yakin bahwa patut diduga perkara ini adalah suatu penjebakan atau rekayasa. Sehingga sebelum perkara ini dimajukan ke persidangan ini, kami sudah melakukan upaya hukum pra-peradilan. Meskipun upaya hukum pra-peradilan itu digugurkan karena memang ada azasnya, kalau perkara sudah dilimpahkan maka pra-peradilannya otomatis akan gugur. Nah, langkah-langkah selanjutnya karena kami yakin ini adalah suatu, seperti bahasa tadi teman-teman, suatu penjoliman karena dilakukan berdasarkan suatu rekayasa, maka upaya-upaya hukum di luar persidangan ini pun kami lakukan dengan melaporkan ke Komnas HAM, ke Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi 3 DPR RI, baru dan Komnas HAM juga memantau perkara ini. Karena kami sangat yakin dari awal kami dari LBH Barajp, sejak kami menerima perkara ini, kami sangat yakin bahwa ini adalah patut diduga adalah penjebakan atau rekayasa. Di samping itu, terhadap tindakan oknum-oknum yang kami duga yang melakukan rekayasa atau penjebakan, kami juga telah membuat laporan ke Propam. Dan mudah-mudahan kami berharap Propam juga benar-benar objektif untuk menyidangkan oknum-oknum yang kami patut duga adalah bersalah dalam melakukan penjebakan ini. Dan berdasarkan SP2HP terhadap laporan ke Propam terhadap tindakan daripada aparat penegak hukum khususnya dari pihak kepolisian, kami sudah menerima SP2HP-nya terhadap perkembangan terhadap laporan kami itu bahwa mereka akan segera disidangkan. Bu, kan tadi ada satu. Kalau kita lihat perkara-perkara korupsi di Indonesia ini kan kayaknya besar gitu ya. Kalau kita dengar nama korupsi berarti uangnya itu pasti besar gitu loh. Ternyata dalam perkara Irianto ini uang yang dijadikan untuk menjebak itu kan hanya 50 juta. Pada saat peristiwa itu ternyata Pak Irianto ini ada memiliki uang pribadi 70 juta dan di dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian, saksi sudah menerangkan, saksi yang menyerahkan uang tersebut sudah menyerahkan bahwa uang 70 juta ini tidak ada hubungannya dengan uang yang diberikan oleh si pemberi suap ini. Itu murni adalah pengembalian pinjaman dan itu sudah diterangkan dalam BAP, dan orang yang menyerahkan uang ini juga adalah dijadikan jadi saksi dalam BAP di kepolisian dan juga di persidangan ini. Jadi memang sangat kami sayangkan tindakan daripada aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian, yang tadi kata ahli jelas perbuatan menyita terhadap barang yang bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Dan bagi kami ini adalah kedepannya kami akan melakukan upaya hukum terhadap penyitaan barang pribadi milik si terdakwa ini. Dan tadi ada satu contoh yang diberikan oleh ahli bahwa itu pihak kepolisian dapat dikenakan perbuatan melawan hukum dan tentu akan ada ganti ruginya. Setiap perbuatan melawan hukum kan pasti ada pihak yang dirugikan, dan kami dari pihak penasihat hukum melihat peristiwa ini pasti klien kami adalah dirugikan dalam hal tindakan dia, yaitu tindakan PMH. Memang kalau di Perdata itu dikenal dalam pasal 1365 KUH Perdata. Untuk kami dapat menggugat, jadi nanti mungkin larinya ke Perdata, ya kami akan menggugat tindakan yang dilakukan penyitaan terhadap barang pribadi milik terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini. KUH Perdata. Itu dasar gugatan kami nanti, yaitu perbuatan melawan hukum. Bu, ini satu lagi Bu, statusnya Peraturan seseorang itu ajas praduga tidak bersalah, ya. Dari awal klien kami ini kan ASN, tetapi kalau kami lihat sampai hari ini klien kami sudah tidak menerima apa yang merupakan hak dia sebagai PNS, yaitu salah satunya adalah menerima gaji. Hari ini klien kami sudah tidak menerima gaji sejak kejadian. Jadi kami juga terhadap ini juga akan kami lakukan upaya-upaya hukum. Itu adalah hak klien kami karena kami lihat di sini tidak diterapkannya ajas praduga tidak bersalah tersebut. Dengan tidak memberikan gaji daripada klien kami patut menduga bahwa pimpinannya atau yang melakukan penggajian tersebut tidak mempergunakan ajas praduga tidak bersalah tersebut. Dan terhadap itu juga kami akan melakukan upaya hukum. Jadi untuk kedepannya banyak upaya hukum yang akan kami lakukan. Tidak hanya terhadap putusan ini nantinya, tetapi terhadap tindakan-tindakan mulai dari awal penangkapan terhadap klien kami akan mengambil langkah-langkah upaya hukum itu. Dalam perkara ini biasanya kalau JPU itu sepengalaman kami ya, orang menyebut nama satu orang aja kalau ada hubungannya sedikit aja pasti ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Tapi dalam perkara ini memang sangat janggal, yang sudah jelas-jelas terang benderang
seorang saksi yang konon sebagai pemberi suap, yang notabene sebagai pemberi itu sudah menyebut nama-nama itu secara gamblang di persidangan ini. Maka saya berani mengungkapkan itu karena persidangan ini terbuka untuk umum, artinya fakta-fakta yang diungkapkan, yang menyebutkan intelektual di balik ini sudah disebutkan. Tapi sangat disayangkan dengan tindakan aparat penegak hukum yang tidak memproses orang-orang dalang di balik peristiwa ini. Mungkin dengan tim-tim wartawan mungkin bisa menggali ini kepada aparat penegak hukum. Kenapa orang-orang yang disebutkan secara gamblang di persidangan ini, yang siogianya seharusnya harus bertanggung jawab terhadap perbuatan ini, tidak diproses? Memang kan ini kan terkait dengan penggajian daripada klien kami, ini kan kewenangan daripada kepegawaian, dan kami juga tidak tahu alasan beliau kenapa gaji klien kami di stop mulai dari peristiwa ini. Sedangkan kalau kita lihat di dalam perkara ini ada juga ASN yang didakwakan, walaupun perkaranya tapi beliau itu masih menerima gaji. Kami juga nggak tahu dari kepegawaian di DKPP kenapa membedakan antara klien kami dengan salah satu terdakwa lainnya. Kalau ada dua pihak, ada pemberi dan penerima. Konon kita tahu dalam perkara ini, dan menurut pengakuan AB sendiri bahwa dia yang bersepakat dengan si pemberi, dia bersepakat bahkan melakukan konsensus atau kesepakatan untuk berapa jumlah nilai uang yang akan diserahkan. Sampai saat ini belum dijadikan sebagai tersangka. Sepengetahuan kami belum dijadikan tersangka ya, karena waktu dihadirkan ke persidangan tetap sebagai saksi, dan dalam didakwaan jaksa juga beliau masih ditetapkan sebagai saksi. Dan maksud tadi JC siapa? JC, Justice Collaborator. Oh, Justice Collaborator. Nah, saya tidak tahu apakah AB ini atau Sony si pemberi uang atau Fikri Salim yang menyatakan adalah dia yang memohonkan perizinan ditetapkan sebagai justice kolaborator. Saya tidak mengerti kenapa sampai penyidik tidak menetapkan mereka sebagai tersangka, yaitu sebagai pemberi, karena lengkapnya atau sempurnanya dakwaan dengan pasal 15 huruf A dan B tersebut adalah harus bersama-sama. Saya nggak tahu apakah memang mereka ditetapkan sebagai justice kolaborator karena di dalam BAP itu menyinggung mengenai status daripada orang-orang ini seolah-olah ditetapkan sebagai justice kolaborator. Apakah karena berdasarkan inilah mereka masih tetap dijadikan sebagai saksi? Tapi kan jelas tadi saksi mengatakan, ahli mengatakan bahwa meskipun dia justice kolaborator, dia tetap sebagai pelaku, walaupun bukan pelaku utama. Nah, ini masih makin gelap lagi perkara ini. Siapa sih pemberinya? Apakah si pemberi ini ditetapkan sebagai saksi justice kolaborator atau tetap sebagai pelaku yang utama? Kita juga nggak tahu. Jadi saya berharap dengan bantuan para teman-teman media, mohon mencari informasi ini kepada penyidik ataupun kepada JPU. Itu harapan kami. Ada hubungannya nggak dengan Salim di pengadilan Cibinong? Jelas sekali, Fikri Salim ini adalah pemohon perizinan yang patut diduga bahwa dialah yang melakukan penyuapan, walaupun di dalam persidangan dia menyatakan dia tidak tahu menahu sumber uang yang diserahkan oleh Sony Priadi tersebut. Kalau kita kembali kepada perkara di Pengadilan Negeri Cibinong, jelas sekali uang yang digelapkan oleh Fikri Salim itu adalah kurang lebih sekitar 500, dan itu jelas aliran uangnya yang 500 itu adalah ada ke dalam 3 pihak, dan 3 pihak ini adalah bukan merupakan pihak di dalam perkara klien kami ini. Jadi artinya justru makin terungkap bahwa ini adalah suatu rekayasa, karena memang seperti pengakuan Fikri, dia tidak pernah menyerahkan uang 50 juta itu. Pertanyaan kami, siapa di balik perkara ini yang menyediakan dana 50 juta ini? Nah, buat kami sebenarnya kepolisian sangat gampang membuka ini kalau dia punya niat membukakan siapa, karena jelas Sony sebagai tahanan dia bisa keluar berdasarkan kesaksian dia adalah karena jaminan seseorang. Artinya patut diduga seseorang inilah yang menyediakan dana tersebut. Nah, kalau seorang penjamin di kepolisian yang merupakan tahanan kepolisian, pasti identitasnya harus jelas siapa penjamin di perkara ini. Kenapa penyidik tidak berusaha membuka ini seolah-olah hanya terpotong bahwa pasal penyuapan itu bisa dilakukan berdiri sendiri oleh si terdakwa sendiri. Tidak ada dalamnya siapa pelapornya, nggak ada ya? Tidak ada, tidak jelas. Terima kasih.